Nama saya Asraf Lima, saya dari Fakultas Pendidikan Matematika dari Universitas UMN Al-Wasliyah. Pada video kali ini saya akan membahas materi probabilitas. Kita tahu dulu bahwa materi probabilitas merupakan salah satu materi yang sangat penting bagi perguruan matematika. Dan kita akan membahas peluang. Peluang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dapat membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, memperkirakan hal-hal yang terjadi. Dan yang ketiga, menafsirkan kerugian. Ini sangat berguna sekali untuk di bidang ekonomi. Baik, langsung saja kita akan membahas soal nomor 1. Terdapat 2 orang pria dan 2 orang wanita yang dipilih secara acak, yang akan dipilih untuk menempati jabatan 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Nah, langsung saja jawaban. Nomor 1, diketahui 2 orang pria, 2 orang wanita dipilih untuk 1 jabatan, 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Yang ditanyakannya ruang sampel dari pemilihan tersebut. NS-nya ada ketua 4, sekretaris 3, bendahara 2. Nah, pertanyaannya yang 4 ini, 3 dan 2 ini dari mana? Nah, kita tahu bahwa 2 orang pria, 2 orang wanita sama dengan 4 orang. 4 orang. Untuk sekretarisnya 1, berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Dan 3 kurang 1 sama dengan 2. Makanya NS-nya 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Yang kedua atau bagian B, tuliskan kejadian A yang menduduki jabatan sebagai ketua adalah pria. NA-nya sama dengan NA ketua sama dengan 2, sekretaris 3, bendahara 2. NA-nya sama dengan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Maka probabilitas kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 12 per 24 sama dengan 1 per 2 atau disederhanakan. Bagian C, kejadian B bahwa yang menduduki jabatan sebagai ketua adalah pria dan sekretaris adalah wanita. Penyelesaian. N atau A irisan B sama dengan ketua 2 orang, sekretaris 3 orang, bendahara 3 orang. N atau A irisan B sama dengan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. PB-nya atau probabilitas B sama dengan NB per NS sama dengan 12 per 24 sama dengan 1 per 2. Bagian D, tuliskan kejadian C yang terpilih sebagai bendahara adalah wanita. NC sama dengan bendahara 2 orang, ketua 3 orang, sekretaris 2 orang. NC-nya sama dengan, bendaharanya 3, ketuanya 2. 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Jadi probabilitas C sama dengan NC per NS sama dengan 12 per 24 sama dengan 1 per 2 lagi. Bagian E, kejadian D bahwa yang terpilih adalah ketua adalah wanita, sekretaris pria, dan bendahara adalah wanita. Penyelesaiannya, penyelesaian pertama D1, ketua wanita. D1 sama dengan ketua 2 orang, sekretaris 3 orang, bendahara 2 orang. D1 sama dengan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Probabilitas D1 sama dengan 12 per 24 sama dengan 1 per 2. Oke, sekarang D2 sama dengan sekretaris pria. N2 sama dengan ketua 2 orang, sekretaris 3 orang, bendahara 2 orang. D2 sama dengan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Jadi probabilitas D2 sama dengan 12 per 24 sama dengan 1 per 2.
Jadi probabilitas D1 iris B2 iris B3 sama dengan 12/24 kali 12/24 kali 8/24 sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/3 sama dengan 1/12. Nomor 2, jika pengulangan tidak diperbolehkan, berapa banyak angka genap dari 1000 sampai 1500 yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, langsung saja banyak bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 6 bilangan. Nah, ini pertama 3, 4, 5. Yang pertama ini merupakan bilangan, banyak bilangan dikurang 1 karena satu bilangan sebagai satuan. Terus yang 4 ini berkurang 1 karena tidak dibolehkan berkurang. Terus yang ketiga ini berkurang 1 karena tidak boleh berulang atau tidak diperbolehkan berulang sesuai dengan soalnya. Ini yang 3 banyak bilangan genap, itu ada 0, 2, dan 4. Jadi 3. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 3 sama dengan 180 bilangan. Baik, sekarang kita lanjut nomor 3. Suatu program matrikulus di STKIP Surya adalah mencetak guru yang hebat. Misalkan program tersebut mau diteruskan atau tidak tergantung pada hasil pemilihan rektor. Artinya ditentukan oleh siapa nanti yang menang dalam pemilihan. Ada 2 calon rektor, yaitu Profesor Y dan Profesor Z. Kemungkinan bahwa Profesor Y dan Profesor Z terpilih yaitu 0,80 dan 0,20. Jika A adalah peristiwa bahwa program tersebut diteruskan, probabilitas bahwa program tersebut diteruskan apabila Profesor Y menang 0,60 dan Profesor Z menang 0,50. Apabila program tersebut akan diteruskan, berapakah probabilitas bahwa yang terpilih adalah Profesor Y? Probabilitas Profesor yang terpilih yaitu Profesor Y 0,80 sesuai dengan soalnya. Profesor Z sama dengan 0,20. Yang kedua, probabilitas Profesor menang. Probabilitas A setelah Y sama dengan 0,60. Probabilitas A setelah Z sama dengan 0,50. Penyelesaiannya, probabilitas Y setelah A sama dengan PY kali probabilitas A setelah Y per PY kali P probabilitas kali A setelah Y tambah PJ kali P A setelah Z. 0,80 kali 60 per 0,80 kali 0,60 tambah 0,20 kali 0,50 sama dengan 0,48 per 0,48 tambah 0,1. 0,48 per 0,58 sama dengan 0,24 per 0,29. Ini disederhanakan. Jadi probabilitas Profesor Y sama dengan 24 per 29. Lanjut nomor 4. Soalnya keluarga Vena ingin memiliki 3 anak apabila X menyatakan banyaknya kelahiran anak laki-laki. Hitunglah
probabilitas P sama dengan A perempuan sama dengan 0,5. Jadi E nya sama dengan 3. Pertanyaan yang pertama, probabilitas lahir 2 anak laki-laki. Kita kembali ke rumusnya, ini rumusnya. Px sama dengan N per X kali P pangkat X kali 1 kurang P pangkat N kurang X. Langsung saja. P sama dengan X. Probabilitas lahir 2 anak laki-laki. Berarti X nya sama dengan 2. Semua yang XX ini kita ubah menjadi 2. Berarti 3 per 2 kali 0,5 pangkat 2 kali 0,5 pangkat 3 kurang 1, 3 kurang 2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial 3 kurang 2 faktorial kali 0,5 pangkat 3 sama dengan 0,73. Pertanyaan kedua, probabilitas lahir tidak lebih dari 2 anak laki-laki. Probabilitas X lebih kecil sama dengan 2. Sama dengan 3 per 2 kali 0,5 pangkat 2 kali 0,5 pangkat 3 kurang 2 tambah 3 per 1 kali 0,5 pangkat 2 kali 0,5 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 0,125 tambah 3,75 tambah 0,375 sama dengan 0,875. Bagian C atau pertanyaan ketiga, ragam, rata-rata, dan simpangan baku. Berdasarkan rumusnya bahwa yang dipakai itu M sama dengan NP sama dengan 3 kali 0,5 sama dengan 1,5. Rumusnya akar N kali P kali A sama dengan akar 3 kali 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,866. Baik, demikian videonya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi dan semoga video ini bisa membantu kita bersama. Demikian.